Selamat sore Tenteners. Kali ini saya akan membahas seputaran rhinosinusitis bersama dengan Promkes RSAS. Dan yang menjadi narasumber kali ini adalah Dr. Sintasari Ratunanda, spesialis THT BKL, subspesialis Rhino KMKes. Tadi sempat terputus Tenteners ya untuk live Instagramnya. Kita coba untuk bergabung kembali bersama dengan Dr. Sintasari Ratunanda yang menjadi narasumber di sikat seputar informasi kesehatan di sore hari ini Tentorers ya. Belum sampai ke topik Tentorers ya, jadi tenang aja, tidak akan tertinggal. Masih dalam menanyakan seputaran penyakit sinusitis atau mungkin ke rhinosinusitis seperti apa. Boleh banget Tentorers ya. Mohon maaf dok, terputus ya. Iya, ya nggak apa-apa. Kita lanjutkan aja ya. Silakan Iya, dok. tadi jadi istilah rhinosinusitis itu memang relatif baru lah ya gitu. Dimana kalau ada penyakit atau peradangan pada hidung itu biasanya menjalar ke sinus juga. Makanya sekarang istilah orang sinus atau sinusitis itu lebih tepat kalau disebut rhinosinusitis. Rhino itu hidung, sinus itu sinus, itis itu peradangan, ya. Bisa disebabkan oleh berbagai penyebab gitu. Itu mungkin awalnya ya. Yang paling sering sih orang-orang sering mengeluhkan misalnya nyeri daerah wajah atau kepala ya, sakit kepala disertai hidung yang tersumbat atau hidung yang meler ya. Eh, ada kadang-kadang ada apa? Dahak yang mengalir ke tenggorokan. Nah, itu adalah beberapa gejala dari rhinosinusitis. Kadang-kadang disertai juga dengan gangguan penciuman ya, atau pada anak-anak biasanya batuk yang lama, begitu. Ya, Iya, untuk penyebabnya sendiri itu seperti apa? Karena apa dok bisa terjadi iya, rhinosinusitis? iya. Jadi rhinosinusitis itu bisa akut tuh baru ya, kurang Hmm. dari 12 minggu atau sudah berlangsung lama. Jadi terus-terusan berjalan nih penyakitnya itu biasanya berlangsung lebih dari 12 minggu. Nah, penyebabnya bermacam-macam nih ya. Kalau yang akut atau yang baru itu mulai dari infeksi virus dulu ya. Infeksi virus yang berada di sekitar kita, mungkin daya tahan tubuh kita sedang turun ya sehingga mudah terjadi rhinosinusitis akibat virus. Itu biasanya disebut dengan flu batuk biasa lah ya. Kita menyebutnya lagi pilek. Nah, itu ya atau bahasa Inggris kerennya common cold gitu ya. Nah, nanti antara 5 sampai 10 hari dia bisa menjadi pilek yang bertambah berat ataupun menetap. Itu biasanya akibat infeksi virus sebelumnya atau bisa disertai oleh infeksi bakteri ya. Pada infeksi bakteri inilah peran kita sebagai dokter untuk menambahkan mungkin diperlukan antibiotik begitu. Jadi pada awal-awal kita rhinosinusitis sih nggak perlu ya langsung minum antibiotik seperti itu ya. Yang perlu adalah kalau ada gejala misalnya ada panas diberikan obat anti panasnya ya, ada hidung tersumbat diberikan obat anti tersumbatnya begitu. Nanti terus berlanjut kalau tidak sembuh-sembuh dan biasanya dia menjadi kronik karena banyak faktor lain, misalnya ada alerginya ya. Alergi itu paling banyak dengan yang terhirup ya. Yang paling sering di negara kita maupun di negara Asia adalah uh, bentuk alerginya, alergennya namanya ya disebutnya adalah debu dan tungau. Tungau itu semacam apa ya? Bukan kutu ya sebetulnya, binatang yang tidak terlihat dengan mata kita ya. Dia bersatu dengan debu sehingga disebutnya tungau debu rumah. Kan di negara kita mah banyak ya eh, tungau debu rumah itu ya. Dan kalau ada bakat alergi dia menjadi penyebab rhinosinusitisnya itu menjadi memanjang atau disebut dengan kronik. Atau juga misalnya paparan rokok terus menerus ya, lalu juga lagi hamil mungkin ada hormon-hormon tertentu ya, atau ada ini juga bisa gigi yang berlubang, yang karies,
yang bermasalah, gigi bagian atas tentunya ya, kan dekat nih dengan sinus kita, itu juga bisa menjadi penyebab rhinosinusitis. Atau yang lagi banyak diperbincangkan, misalnya ini, kalau bahasa awamnya mah ya, atau adanya isi lambung kita, terutama asam lambung, yang mengenai daerah THT terutama, bisa daerah tenggorokan sampai ke dalam hidung kita. Jadi banyak sih faktornya ya, tapi bisa dimulai dari infeksi virus biasa, begitu. Jadi gejala awalnya lebih ke seperti batuk pilek Iya, dok ya, dari betul. sudah dijelaskan. Kemudian Iya, ada perah pipi dok ya, itu bisa saja iya, rhinosinusitis. Kira-kira iya. dok, ketika gejala-gejala tersebut yang dialami oleh pasien, pemeriksaan fisik apa nih dok yang mungkin bisa dilakukan oleh pasien atau tentunya nurse untuk mengetahui ini tuh masuk ke penyakit rhinosinusitis atau Sinusitis, enggak? iya. Jadi mungkin kalau untuk pasien atau masyarakat umum, ada keluhan, ada 4 keluhan ya. Bisa hidungnya terasa tersumbat ya, eh, adanya hidung berair. Nah, hidung berair atau kalau bahasa Sundanya apa? Ingusan ya, hidung San dok. beringus ya. Nah, hidung beringus itu bisa keluar dari hidung ya, kelihatan gitu meler, ataupun yang tertelan di ketenggorokan. Nah, itu disebut hidung beringus ya. Nah, dua gejala itu bisa juga disertai gejala eh, nyeri tertekan di daerah wajah, bisa di daerah sipin, di daerah sekitar ini ya mata ataupun di dahi, ataupun apa, sakit kepala di daerah kepala ya, nyeri kepala gitu ya. Kadang-kadang susah didefinisikan di sebelah mana gitu ya, terasa di bagian belakang, di bagian dalam gitu. Itu bisa saja, serta adanya gangguan penghidup atau kalau dulu disebutnya gangguan penciuman ya, yang pas COVID itu kan terkenal sekali ya. Itu adalah gejala-gejala dari rhinosinusitis begitu. Jadi kalau ada gejala-gejala itu, ada 2 saja gejala dari yang tadi saya sebutkan, itu sudah termasuk rhinosinusitis. Kalau berlangsung lama ya, silahkan berobat ya. Tidak berlangsung lama juga silahkan berobat sih. Tapi kalau apalagi berlangsung lama itu lebih diperhatikan karena menjadi sesuatu yang kronis begitu. Jadi sebaiknya langsung diperiksakan nurse ketika Iya. ada gejala-gejala yang sinusitis tadi seperti yang sudah Iya, dijelaskan oleh dokter. Nah, itu harus iya, lebih aware diperiksa ke dokter. Nah, dok, kita ke pertanyaan yang ada di Instagram dok ya. iya, Ada dari Era Yuliani Eka. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten dokter bertanya, anak saya sering bersin setiap pagi dan sempat dibilang rinitis alergi. Lalu kira-kira bagaimana saya mencegahnya biar tidak jadi rhinosinusitis? Iya. Ya, jadi banyak ya. Tadi seperti saya katakan, kalau kaitannya dengan pilek hidung atau yang disebut dengan rinitis alergi ya, alergi pada hidung ya, itu kalau dia mengalami gejala dan tandanya terus-menerus tidak diobati, bisa menjadi komplikasi. Komplikasinya adalah rhinosinusitis ya. Jadi jangan bingung nih, ada rhinosinusitis, ada rinitis alergi. Jadi rhinosinusitis itu adalah salah satu akibat dari rinitis alergi yang tidak diobati dengan baik, begitu ya. Jadi nanti pengobatannya harus semua diobati, minimal bukan minimal, kita memperbaiki menyembuhkan rhinosinusitisnya dulu ya, akibat komplikasinya. Nanti sekaligus rinitis alerginya juga diobati. Sekarang sudah banyak nih obat-obatan yang lumayan canggih ya, maksudnya seperti pemakaian semprot hidung yang berisi obat-obatan khusus untuk alergi gitu ya.
nggak seperti zaman dulu kan. Zaman dulu hanya ada obat, makan saja ya gitu. Sekarang sudah lebih canggih. Bahkan kalau diperlukan ada tindakan-tindakan atau operasi yang diperlukan untuk mengurangi gejala begitu. Jadi eh, kalau ada rintis alergi ya untuk Ibu Era, silakan anaknya dibawa ya, bisa ke dokter umum atau dokter anak atau dokter THT serta yang terkait ya dengan ini. Baik. Mungkin bisa cukup menjawab ya kepada Ibu Era yang sudah menanyakan. Terima kasih banyak. Ada lain lagi dok, ini untuk pertanyaannya dari M. Ilyas Saputra dok. Assalamualaikum dok, izin bertanya. Tadi dikatakan rhinosinusitis tidak selalu diberi antibiotik. Ya. Kapan dan apa tanda-tanda kita harus sudah minum antibiotik? Iya, betul. Ini sering sekali terjadi di masyarakat kita ya. Kalau kita main misalnya ke satu perkampungan atau apa, banyak ya anak-anak yang ingusan gitu ya. Kelihatan ingusan berwarna macam-macam warnanya, ada yang kuning. Nah, itu tidak itu rhinosinusitis, tapi tidak semua harus diberikan antibiotik ya. Itu harus paradigma seperti itu memang harus dirubah sih ya, dan memerlukan usaha untuk merubah paradigma tersebut ya. Jadi antibiotik hanya diberikan bila memang ditemukan tanda-tanda bahwa rhinosinusitisnya ini disebabkan oleh bakteri ya. Karena antibiotik itu kan antibakteri artinya ya. Ada tanda-tandanya misalnya nih ya, panasnya lebih dari 38 derajat Celcius ya, ada panas. Lalu ada keluhan-keluhan yang biasanya berat dan sebelah ya, misalnya hidungnya tersumbat sekali gitu ya, atau sakit kepala yang hebat misalnya, atau ada apa ya, melernya berwarna tadi warnanya kuning kehijauan gitu ya. Tapi itu baru salah satu tanda ya. Lalu ada lagi misalnya dari hasil pemeriksaannya nanti diperiksa oleh dokternya memang apa berat gitu ya kelainannya, dalam hidungnya memang tersumbat gitu. Dan dari pemeriksaan laboratorium menunjukkan hasil dia ada infeksi bakteri gitu. Ada pemeriksaan labnya. Nah, dari tanda-tanda itu, kalau memenuhi tanda-tanda itu baru kita menyebutnya ini kemungkinan disebabkan oleh bakteri. Itu pun kalau ringan tidak kita berikan antibiotik, ya. Kalau yang sudah sedang berat nanti nanti diklasifikasikan oleh dokternya. Kalau keluhannya sedang dan berat, baru kita berikan antibiotik. Ya, ini untuk menjaga nih supaya antibiotik itu tidak menjadi resisten. Artinya jadi resisten tuh kalau kita berikan nggak ada dampaknya sama pasien-pasien kita ya. Nah, itu jadi pengendalian antibiotik itu penting sekali. Jadi nggak sembarangan memberikan antibiotik, harus jelas. Oh, ini kemungkinan bakteri ya, dan sudah masuk derajat yang sedang dan berat. Itu mungkin ya. Baik, terima kasih banyak Iya. dok atasnya. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan dari M. Ilyas Saputra ya. Iya. Selanjutnya dok, ini pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum dok. Ini dari Gina ya, dari Gina. Ingin menanyakan apakah anak yang terkena atau yang mengalami rhinosinusitis bisa congean dok? Itu mungkin lebih ke telinga dok ya. Iya, Ada betul. hubungan. Iya, jelas ada ya. Makanya dokternya disebut THT ya. Oh, THT masih KL sekarangnya. Telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher. Artinya antara hidung, telinga, dan tenggorok kita ada hubungannya. Ya, begitu. Pasien-pasien dengan rhinosinusitis itu kan letaknya di hidung ya, dan sinus paranasal. Bagian belakang hidung kita itu berhubungan dengan saluran, ya, saluran tuba yang berhubungan dengan telinga tengah. Jadi saluran itu bisa tersumbat. Nah, kalau tersumbat, semua aktivitas yang ada di telinga tengah
itu jadi tidak bisa kemana-mana ya. Apalagi kita setiap hari kan produksi cairan di telinga tengah ya, walaupun sedikit, cairannya nggak bisa kemana-mana nih, ya. Nggak bisa normalnya itu disalurkan ke dalam belakang hidung tadi, saluran tadi. Tapi salurannya tersumbat nih karena radang di hidung kita ya, sehingga terjadilah apa radang ya atau infeksi di telinga tengah karena banyak cairannya disertai dengan bakteri ya, pertumbuhan bakteri, akhirnya jebol lah gendang telinga. Itulah yang disebut dengan conge ya, begitu. Jadi memang ada hubungannya. Salah satu komplikasi dari rhinosinusitis adalah ke telinga, menyebabkan radang dari telinga tengah atau bahasa ilmiahnya otitis media akut biasanya ya. Begitu. Bisa ke tempat yang lainnya, bisa ke tenggorokan karena tadi dahaknya tertelan, dia bisa sering terjadi peradangan di daerah tenggorokan ya, misalnya jadi radang di mana, di tenggorokan ya, disebutnya faringitis, sampai ke bawah ke daerah pita suara disebutnya laringitis ya, bahkan bisa sampai ke paru-paru, itu yang disebut dengan pneumonia ya, gitu. Jadi komplikasinya bisa kemana-mana ya, sesuai dengan saluran-saluran yang berhubungan dengan hidung dan sinus kita ya, begitu. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Jadi cukup menggambarkan ya ketika Ya, ada penyakit sinusitis ini bisa menjalar ke penyakit lainnya. Tadi sudah iya, dijelaskan, bisa ke otitis media, atau mungkin jadi faringitis, bahkan juga sampai dengan pneumonia itu bisa terjadi iya, karena betul. sinusitis ya dok, seperti itu. Baik, selanjutnya dok masih Hmm, ada yang menanyakan hmm, dok Instagram ya, ya dok, cukup banyak. ya, Ada face claim. Assalamualaikum dokter. Saya sering hidung Waalaikumsalam. tersumbat nyeri pada kepala bagian depan. Tindakan yang harus dilakukan sebaiknya apa dok? Terima kasih. Iya, memang itu mungkin dua dari salah satu gejala rhinosinusitis ya. Nah, itu sebaiknya memang diperiksakan karena dengan pemeriksaan yang lengkap ke dokter ya, eh, mau ke dokter umum, kalau ke dokter THT nanti akan diperiksa lebih lengkap lagi dengan disebutnya alat nasal endoskopi ya, alat yang ada kameranya, kita bisa melihat dalamnya hidung seperti apa ya, itu akan terlihat tuh hidungnya apakah permukaannya bengkak ya, atau ada cairan yang keluar dari sinus-sinus ya, ada cairannya apakah berupa nanah ya, atau hanya cairan yang encernya misalnya pada rinitis alergi, dan bisa ditemukan jaringan-jaringan lain misalnya seperti polip ya. Polip itu bukan tumor ya, tapi suatu kantong yang terbentuk karena radang yang lama. Itu bisa terlihat karena alatnya berbasis endoskopi, ada kameranya. Nanti kita perbesar dilihat melalui layar TV atau komputer gitu, sehingga terlihat dengan jelas. Begitu. Jadi kalau ada keluhan seperti itu sebaiknya diperiksa. Karena jangan lupa rhinosinusitis itu kalau kita lihat muka kita aja ya, ini berdekatan kan sinus itu di daerah sini, daerah di sini dan daerah dahi itu ya ada sinus-sinus, itu berdekatan dengan mata kita ya, dan jangan lupa di sini daerah dahi ke atas itu adalah otak kita. Nah, takutnya komplikasinya yang berbahaya adalah ke daerah mata dan ke dalam otak kita. Itu yang kita hindari. Makanya harus diperiksa kalau ada gejala-gejala rhinosinusitis ya. Baik. Begitu. Terima kasih dok atas jawabannya. Jadi cukup menjelaskan ya ketika ada kekhawatiran terhadap hidung tersumbat dan Ya, juga nyeri pada kepala bagian depan atau bahkan sering-sering bersin nih bisa langsung aja dicekkan ke dokter ya. Bisa ke vaskes iya, tingkat pertama atau ke betul. spesialis seperti itu. Iya. Selanjutnya dok ada pertanyaan kembali dari Rini ya. Ibu Rini, selamat sore dokter. Izin bertanya apakah rinitis yang disebabkan alergi bisa sembuh? Dan kalau saya ada alergi, apakah anak saya akan jadi alergi juga dok? Ini mungkin bisa pertanyaan. Ya. Ya, ini
penyakit pertanyaan yang cukup sering ya ditanyakan di acara-acara seminar ataupun pertanyaan yang ditanyakan oleh pasien ya. Karena seperti kita tahu rinitis alergi itu eh, penyebab terbanyak dari terjadinya komplikasi rhinosinusitis ya. Nah, apakah rinitis alergi ini bisa disembuhkan? Kita harus menyamakan persepsi dulu ya. Karena rinitis alergi itu uh, diturunkan secara genetik ya dari keluarga begitu ya, dari turunan lah kalau bahasa gampangnya ya, diturunkan begitu ya. Jadi dia akan ada dalam tubuh kita ya, bahkan bisa kita turunkan ke keturunan kita ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol penyakitnya. Nah, menurut saya mengontrol penyakitnya itu disebut dengan bisa sembuh. Dalam tanda kutip ya, artinya kalau kayak seperti saya nih, saya punya rinitis alergi, tapi jarang jadi, jarang bersin, jarang mampet, jarang meler gitu ya. Karena saya terkontrol dengan pengobatan dan lain-lain ya, pencegahan dan sebagainya. Begitu. Jadi kalau ditanyakan apakah rinitis alergi bisa sembuhkan? Bisa. Artinya dalam arti terkontrol. Jadi tidak menimbulkan gejala. Itu menurut saya sudah kriteria sembuh ya. Gitu. Tapi secara ilmiah memang rinitis alergi tidak bisa dihilangkan karena memang diturunkan ya. Sudah ada dalam tubuh kita bakat alerginya seperti itu ya. Jadi bisa dikontrol, bisa tidak bergejala, kan artinya kita seakan-akan tidak punya penyakit itu ya. Iya betul. Iya, itu yang paling penting adalah gitu, mengontrol penyakit rinitis alerginya. Dan itu sangat bisa, sangat bisa. Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi rhinosinusitis ini bisa sembuh ya dok ya, dengan catatan ini lebih ke terkontrol tanpa ada penyebabnya Iya. ataupun tidak bergejala lagi. Iya. Jadi mengontrol penyakitnya. Ini berhubung dok waktunya sudah semakin mepet dok ya. Kita Iya. satu pertanyaan dok ya Iya. dari Iya. Instagram. Satu lagi dari Sida Balok ya, dari Sida Balok. Punten Hmm. dok, saya mau suami saya sudah dioperasi sinus dok katanya. Namun masih tersumbat dok. Saya harus bagaimana? Iya. Nah, ya tadi ya, operasi-operasi yang telah dilakukan itu merupakan salah satu bagian untuk menyembuhkan penyakitnya. Kadang-kadang kita lupa menganggap bahwa operasi cuma satu-satunya jalan untuk mengobati penyakit. Kadang-kadang tidak dicari penyebab dia menjadi seperti itu apa. Misalnya nih salah satunya rinitis alerginya. Jadi setelah operasi dianggap selesai. Padahal kalau kita tahu tadi ya rinitis alergi kan diturunkan ya, itu harus dijaga dan dirawat ya supaya dia tidak timbul lagi, tidak bergejala ya. Jadi kadang-kadang setelah operasi pasien nggak kontrol ya, tidak datang lagi ya, atau memang paparan terhadap alergen atau debunya tinggi ya, itu sama-sama harus dikendalikan. Jadi kalau belum sembuh lagi, tolong diperiksakan lagi. Siapa tahu memang ada penyakit yang mendasarinya belum terkontrol. Ya, belum terkontrol. Jadi menganggap pembedahan atau operasi itu udah jalan yang paling topnya lah gitu. Enggak begitu. Ya. Karena tadi juga salah satu penyebab rhinosinusitis menjadi kronis itu bukan hanya satu penyebab, tapi banyak penyebab. Tidak hanya satu, mungkin dua, mungkin tiga penyebabnya. Itu semua harus terkontrol. Kalau tidak terkontrol, bisa jadi lagi rhinosinusitisnya ya. Begitu mungkin penjelasannya ya Ibu Sida Balok ya. Iya. Baik, terima kasih banyak dok atas penjelasannya. Mungkin kita sudah ada di penghujung live Instagram di sore hari ini dok. Jadi mungkin bisa disimpulkan terkait dengan penyakit rhinosinusitis dok ya, dari mulai mungkin penyebabnya sampai penalasannya seperti apa, dan mungkin tips triknya di rumah apa yang harus dilakukan nih agar bisa menghindari penyakit ini atau mengatasinya lebih mudah gitu dok. Iya. Sebetulnya kan pencegahan lebih baik ya dari pengobatan. Nah, ini sekarang kita memang sedang menggiatkan nih gerakan cuci hidung ya.
Cuci hidung itu bukan hanya pada yang sakit saja, tapi pada yang sehat. Seperti gerakan cuci tangan ya, begitu. Disarankan untuk biasa melakukan gerakan cuci hidung ya. Apa itu cuci hidung? Jadi membersihkan hidung kita dengan cairan yang sudah ditentukan yaitu NaCl 0,9%. Sebaiknya sih paling baik 2 kali ya pada saat kita mau tidur dan bangun tidur. Itu minimal pada orang yang normal ya, yang tidak berpenyakit supaya keutuhan dari hidung kita, dengan hidung kita itu adalah pintu pertama untuk masuknya udara-udara luar ya, dan dipersiapkan masuk ke paru-paru dengan bersih dan baik. Itu pintunya yang bertugas mencuci, membersihkan, melembabkan, menyaring dan sebagainya adalah hidung. Sehingga memang hidung itu harus baik ya fungsinya. Salah satunya dengan dibantu dengan cuci hidung. Apalagi kalau yang aktivitas outdoornya ya banyak ya, kena debu atau yang berkendaraan motor, itu polutan-polutan dari asap dan motor sangat diperlukan untuk dibersihkan hidung kita dan kita bantu supaya lebih fungsi hidung kita lebih baik dengan cuci hidung. Kalau mau melihat caranya, silakan lihat di kanal YouTube kami ya, THT FK Unpad. Itu ada di temanya tentang pentingnya cuci hidung. Itu ada caranya bagaimana dan memakai larutan apa, lebih jelas lagi. Silahkan dilihat ya. Mungkin itu dari saya. Baik, Dok. Terima kasih banyak Dok atas waktunya yang berkenan sudah Ya, menjadi narasumber di sore hari ini. Semoga sukses dan juga sehat selalu Dok ya, untuk amin. pada masyarakat Dok di bidang kesehatan. Izin untuk mengakhiri rangkaian Instagram Live di sore hari ini Dok ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Sintasari Ratunanda, spesialis THT BPL subspesialis Rino KMKes yang telah menjadi narasumber di sore hari ini, dan juga tentuners yang sudah menonton Instagram di sore hari ini ya. Jangan lupa juga nanti di Rabu depan seperti biasa setiap jam 16.30 selalu ada topik menarik di seputar informasi kesehatan yang pastinya selalu dibahas dengan topik-topik yang ter-up-to-date. Saya ucapkan terima kasih banyak Dok sekali lagi. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk mengakhiri Ya, Dok. Terima kasih. sama-sama.